Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahmat dengan nomor BP 200-103-117 dari kelas 3A D3 Teknik Listrik. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Project Citizen. Pada Project Citizen kali ini saya akan membahas tentang pencemaran sampah. Sampah diartikan bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan atau ditolak atau buangan. Sampah bisa juga diartikan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan asalnya, sampah digolongkan menjadi dua. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Yang kedua, sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan dari bahan tambang. Sumber-sumber sampah yaitu sampah dari pemukiman penduduk, sampah dari tempat-tempat umum, sampah alam, sampah manusia, sampah dari konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan. Indikator sampah yang mengakibatkan pencemaran air yaitu perubahan pH atau konsentrasi ion hidrogen. Yang kedua, perubahan warna, bau dan rasa air. Yang ketiga, perubahan suhu air. Yang keempat, timbulnya endapan koloida dan bahan yang terakhir, mikroorganisme. Proses terjadinya pencemaran air akibat sampah. Proses terjadinya pencemaran air akibat sampah dapat dilihat dari fenomena alam seperti gunung berapi, badai, gempa bumi juga mengakibatkan perubahan yang besar terhadap kualitas air. Hal ini tidak dianggap sebagai pencemaran. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda. Meningkatkan kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Dampak pencemaran air yang diakibatkan oleh sampah yaitu ada dampak negatif. Sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah. Yang dikategorikan sampah di sini adalah bahan yang tidak dipakai lagi atau refuse, karena telah diambil bagian-bagian utamanya dengan pengolahan menjadi bagian yang tidak disukai dan secara ekonomi tidak ada harganya. Dampak sampah bagi kesehatan. Lokasi dan pengolahan sampah yang kurang memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Dampak sampah terhadap lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam drainase atau sungai yang akan mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap. Hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penggunaan sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Dampak sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan untuk mengobati ke rumah sakit. Infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air.
Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Cara pengendalian sampah ada 3, yaitu yang pertama reuse atau menggunakan kembali, yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Yang kedua reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulan sampah. Yang ketiga recycle atau mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia. Dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase materi, padat, cair ataupun gas. Ketika dilepaskan dalam 2 fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, dikenal juga dengan sebutan limbah, misalnya pertambangan, manufaktur, konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam usaha mengatasi masalah yang sampah saat ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat adalah pemberian pajak lingkungan yang dikenakan pada setiap produk industri yang akhirnya akan menjadi sampah. Namun sampah juga dapat kita daur ulang untuk bermanfaat dan untuk meminimalisir sampah-sampah yang berserakan. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.